kuatkanlah hati saya. Pasrahkan diri abang ya. Rendahkan diri, rendahkan hati ya. Akui segala kesalahan abang. Lapor sama Tuhan, lapor sama Allah. Karena kita hidup, kembalinya juga ya, mati juga kembalinya sama Allah bang. Ya, Ya, tujuan hidup ini mati, nggak ada yang lain gitu. Lu mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat, itu pilihan lu. Tapi yang jelas, kemanapun kita pergi, tujuan hidup kita adalah mati. Tapi yang kita cari adalah mati bermanfaat atau mati konyol. Itu doang. Kan cuma dua pilihan, ya iya, kan? Nah, jadi di sini saya berbicara seperti ini bukan berarti saya orang alim atau orang apa enggak. Karena itulah step yang saya lakukan dulu, ya. Saya pasrahkan segalanya. Tapi untuk pasrah dan ikhlas itu juga tidak mudah, apalagi dalam menjalani satu pertobatan. Justru cobaannya itu akan lebih banyak lagi yang kita rasain, ya. Cobaan kelaparan, ya, cobaan kebingungan, itu semua akan kita rasakan. Dan itu saya rasa hampir pernah abang rasakan hal seperti itu. Nah, artinya gini, kemana lagi kita selesaikan masalah-masalah kita, utang-utang kita? Kemana lagi? Ya, hanya memikirkan diri sendiri, murung di kamar ya, memikirkan beban mental kita yang tertekannya kita dengan masalah-masalah semua yang udah kita terima. Itu tidak akan memunculkan solusi. Selain kita pasrahkan, kita minta sama Tuhan, bagaimana ini caranya? Baik, kita bahas sedikit mengenai hablum minanas, hablum minallah. Ya, ketika suatu masalah bisa diselesaikan, itu harus menjalani dua hal tersebut. Ya, bagaimana dengan hablum minanas? Pertama, ya, perbaiki hubungan kita antara sesama manusia dulu. Perbaiki dulu, ya. Artinya apa? Abang punya banyak hutang nggak? kalau banyak sih nggak cuman ada bang sekitar 20. Oke, good, bagus. Anda cerdas. 20 dan mudah-mudahan hari ini Anda bisa sadar untuk berubah. Oke, saya kasih tahu. 20 itu untuk seorang pejudi itu adalah hanyalah sebuah angka. Besar kecil itu relatif, ya. Iya, Perbaiki hablum minanas. Artinya apa? Orang yang sudah dizolimin, hubungin dulu, ya. Minta maaf sama mereka, jujur terbuka, rendahkan hati. Bro, sorry, aku belum bisa bayar. Saat ini aku di fase berhenti berjudi karena masalah aku selama ini adalah berjudi. Aku bingung harus seperti apa. Jelaskan ke dia, tapi ingat, tolong bro bantu aku, doakan aku supaya aku bisa bayar hutang-hutangmu. Aku gak akan lari, kapanpun kau telepon aku bakal angkat. Tapi tolong izinkan aku untuk ya berusaha mencari niatan baik aku ini gitu. Nah itu hablum minanasnya diperbaiki dulu. Karena kalau kalau itu belum diperbaiki, apapun doa abang nggak bakal nyampe, iya, nggak bakal nyampe. Nah makanya di telepon satu-satu dihadapi, bukan dihindari. Karena semakin dihindari masalah dia akan datang, ya, dia akan terus hmm, menyerang. Nggak akan ada solusi di situ. Tapi ketika kita pasrah, kita jujur, Allah, kita rendahkan hati kita sama manusia, insya Allah bang, ya, itu keajaiban-keajaiban yang akan muncul tanpa kita sadari. Ya Allah tidak menguji umatnya di luar batas kemampuannya, itu adalah hal yang pasti, kata-kata yang memang luar biasa menurut saya dan saya merasakannya. Itu iya bang. keajaibannya, ya. Dan rezeki-rezeki itu datang dari hablum minannas, ya, relasi yang baru, pergaulan yang baru, nongkrong sama tukang becak, nongkrong sama pebisnis, semua informasi itu adalah gudang rezeki, Iya, ya, di mana itu membangun wawasan kita untuk bisa berpikir lebih jernih lagi bagaimana cara mengembangkan ya atau self improvement kita dengan cara seperti itu. Nah, jadi iya, itu dulu diperbaiki. Kemudian, ya, kalau memang abang ingin sekali melibatkan Tuhan dalam penyelesaian masalah abang ini, coba sesekali duduk merenung, ya, pikirkan masa lalu dan masalah abang itu seperti apa, serahkan sama dia. Yang pertama syaratnya adalah perbaiki wudhu, ya. Kemudian perbaiki bacaan sholat abang, ya. Coba lagi sesekali dengar kajian-kajian lah, ya kan. Jangan cuman situs depo aja yang kita lihat, gitu. Jangan. Ya, iya, pas rungkat baru cari YouTube, ya kan. Cari Ustadz Abdul Somad, cari Adi Hidayat gitu. Begitu ada mulai lagi takabur. Karena sifat takabur inilah yang membuat kita terus memicu untuk bermain.
Seperti itu Bang. Artinya gini, pejudi ini akan terus dibenturkan, menang salah, kalah apalagi. Iya, Gitu. benar. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena saya merasakan, oh oke, aku kalah. Dengan kekalahanku, aku punya dendam. Aku punya banyak masalah. Itu salahku. Karena itulah yang akan datang kepadaku di saat aku kalah. Ketika aku menang, jeder. Wah, ini udah balik modal nih. Dari seluruh kekalahanku, inilah kemenanganku ternyata. Walaupun sedikit, jadilah. Aku akan membayar hutang. Bullshit, itu semua hayalan. Kenapa? Ketika pun abang nanti menang dengan angka yang lebih besar, itu akan memicu abang akan bermain lebih gila lagi. Artinya Itu kalau sering orang saya sudah alamin, Bang. iya, kalau sudah terpacu dengan hal seperti itu, akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Nah, makanya tidak akan pernah ada solusi dari perjudian. Ya, Bang ya. Tidak akan Iya, pernah benar. sampai kapanpun. Ya, bayar hutang dengan hutangan itu bukan solusi. Bayar hutang dengan berjudi bukan solusi, tapi yang ada nambah hutang. That's right, benar apa enggak? Benar itu, Bang. Iya. Karena keserakahan kita itu dan rasa takabur kita itulah yang terus menggiring kita seperti itu. Itulah pintarnya hipnotis dari perjudian. Ya, perasaan kita Iya. dipermainkan, ngalah-ngalahin kita pacaran bener sumpah. Iya, benar, Iya, Bang. judi ini penyakit yang luar biasa. Ya, judi ini bahkan lebih parah dari kanker, lebih parah dari narkoba. Narkoba lu rusak diri lu, kanker lu sendiri yang dapat. Ketika judi, semua bisa lu korbankan, keluarga, teman, semua. Itu efeknya luar biasa sekali. Sehingga itu mengecilkan kehidupan lu yang dunia begitu luas ya. Iya. Ketika lu kenal judi, itu akan jadi sempit. Ya, kemana-mana nggak bisa bergerak, mau nongkrong malu, mau buat status di medsos malu karena ditagih hutang. Iya. Jadi sempit gitu. Ibarat kita tuh dunia seluas ini seolah-olah kita berada hidup di lubang cacing gitu. Jadi nggak akan pernah ada solusi di perjudian. Jadi intinya gini bang, ya di proses pertobatan itu akan terus ada cobaan. Tapi di proses pertobatan itu juga butuh tuntunan. Kebanyakan orang tobat karena rungkat, sholat sholat tobat, sholat tahajud segala macam bla 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 6 bulan sembuh dapat proyek gede jeder pantang suntuk dikit tak kabur. Itu yang akan terjadi sama semua penjudi. Makanya saya bilang penjudi bahkan mantan penjudi pun masih banyak yang munafik. Iya. Ya itu logis dan itu terjadi sama semua. Nah jadi saya sarankan ya coba benahi dulu, relakan semua, ikhlaskan semua, serahkan sama Tuhan. Artinya apa? Perbaiki lagi hubungan abang silaturahmi abang tadi, hablum minanas tadi, supaya memicu abang untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan yang baru. Hasil dari buah kejujuran abang sama orang-orang yang sudah abang zolimi itu akan membantu abang dengan cara apa? Ya, ketika abang sudah ngadu sama Tuhan, ketika abang sudah minta maaf sama orang, ya, Iya. secara otomatis ya, yang namanya Tuhan, yang namanya Allah, itu adalah dialah yang maha membolak-balik hatikan umat ya, hati umatnya. Jadi ketika abang sudah jujur, sudah minta maaf, punya niatan baik, meskipun orang caci abang sekalipun, tapi karena niat abang tulus ingin taubat, insya Allah ya mereka akan memberi keringanan atas kerjasama, atas campur tangan Tuhan ke abang. Itu cara paling terbaik sehingga apa? Itu akan Iya. mengurangi tekanan-tekanan hidup abang secara berlahan. Nah seperti itu bang. Intinya cuma itu. Pilihan ada di abang. Saya di sini bukan mengajari, menggurui, bahkan memaksa abang untuk berhenti saat ini juga. Ya, saya tidak punya hak seperti itu karena saya tahu penjudi seperti apa. Di sini saya hanya bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Bagaimana sedihnya seorang pejudi ketika dia udah kehilangan segalanya, bahkan harga diri. Iya. Seperti itu. Makanya sebelum terlalu jauh, ya, coba berpikir lebih cerdas lagi, coba berpikir lebih logis lagi. Apapun rayuan dalam bentuk judi, menang dan kalah itu tidak akan pernah ada solusi. Percaya, ya. Saya percaya abang orang Iya. baik, hidup abang ya sebelumnya penuh semangat, raih lagi semangat itu ya, raih lagi semangat itu, Baik. jangan pernah putus asa ya, karena apapun ceritanya hidup ini tujuannya adalah mati. Jadi sebelum mati selesaikanlah semua masalah-masalah kita. Jadi kayak bundir, kayak orang berpikir bundir kalah 20 juta bundir, itu sebenarnya pemikiran yang sangat-sangat pendek. Karena apa? Kurangnya wawasan dan gak yakin sama campur tangan Tuhan. Itu aja. Lu mau bundir ya, padahal kalau dipikir-pikir
bundir itu lebih sakit dari siksa kubur, bener nggak? Bener. Ya lu mau mati bawa apa? Kayak gitu bang. Jadi yang saya ceritakan ini adalah hal yang memang saya rasakan. Ya, saya hanya berbagi di sini. Saya hanya bisa mendoakan sebagai manusia, sesama manusia ya. Ya, Semoga lah dengan saling kita mendoakan, insya Allah ya Tuhan menguatkan hati kita semua di sini. Semoga dan saya mendoakan abang bisa berhenti hari ini, berlahan, nggak usah berpikir terlalu kritis, nggak usah berpikir terlalu overthinking segala macem. Intinya cuma satu, niatkan, ikhlaskan, rubahlah semua, perbaiki hablum minanas abang ya. Mudah-mudahan hablum minanal abang juga sampai. Insya Allah amin. sehat-sehat terus Amin. ya, Amin. semangat, jangan lupa istiqomah kalau memang mau berhenti. Karena apa? Ketika orang bertobat sudah sungguh-sungguh, tapi dia masih mau mengulangi perbuatannya, itu masalah yang lebih besar lagi akan diuji. Jadi jangan pernah mau dapat masalah lagi. Ya istiqomah ya bang, semoga bisa berhenti bang. Saya doakan. Terima kasih.